Sehari setelah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, BPCB Yogyakarta mendapat kado berupa penemuan sebuah situs cagar budaya baru. Penemuan situs ini menambah daftar inventaris cagar budaya yang ada di Yogyakarta khususnya. Seperti apa bentuk penemuan situs terbaru di Yogyakarta? Simak perjalanan Jajah Desa Milangkori kali ini bersama tim perlindungan BPCB Yogyakarta. Perjalanan menuju lokasi penemuan situs harus melewati tanjakan-tanjakan yang curam. Situs ini berada di daerah perbukitan Kapur Selatan yang masih dalam gugusan material Gunung Api Purba Ngelanggeran. Hawa di tempat ini terasa kering, meskipun angin berhembus cukup kencang. Deretan tanaman keras menjadi peneduh di tempat ini. Pada bagian puncak bukit, terlihat tumpukan batu-batu putih yang sudah kusam warnanya. Tumpukan batu-batu ini sebagian tertutup tanaman perdu dan sampah daun dari pohon yang tumbuh di segala penjuru. Inilah situs baru yang ditemukan di Yogyakarta. Sebenarnya situs ini sudah lama diketahui masyarakat sekitar dan dikeramatkan. Oleh masyarakatnya, situs ini dinamakan dengan Pertapaan Mintorogo. Tempat ini oleh masyarakatnya dipercaya sebagai tempat bertapa Begawan Ciptaneng, nama lain dari Arjuna. Karena berada di atas Bukit Mintorogo, oleh masyarakat disebut dengan Pertapaan Mintorogo. Puncak Bukit Mintorogo, tempat situs ini berada, memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Sehingga apabila situs ini ditetapkan menjadi situs cagar budaya, akan menggeser status Candi Ijo sebagai situs candi tertinggi di wilayah Yogyakarta. Dari kajian awal, situs ini diperkirakan merupakan reruntuhan bangunan stupa umat Buddha dari masa Mataram kuno. Bangunan stupa yang masih terlihat hanya bagian batur dan sebagian struktur badan stupanya. Bagian lain dari stupa ini diperkirakan sudah rubuh ke jurang yang berada tepat di sisi utaranya. Kemungkinan puncak Bukit Mintorogo ini pernah mengalami longsor yang hebat, sehingga sebagian stupa yang berada di puncak bukit ini terbawa hingga ke dasar jurang. Perbukitan Kapur di selatan Prambanan ini memang kaya akan peninggalan-peninggalan dari masa Hindu-Buddha. Secara geografis, tanah di tempat ini sejak zaman dahulu kurang mendukung untuk dijadikan pemukiman maupun pendirian bangunan suci. Tanah yang tandus dan minimnya sumber mata air tentu menjadi pertimbangan.
Namun, pendirian bangunan suci tidak bisa terlepas dari keberadaan air yang menjadi syarat wajib pada masa itu. Sumber mata air di tempat tandus ini ternyata ditemukan berada beberapa ratus meter di bawah Bukit Mintorogo. Sumber mata air ini oleh masyarakat sekitar dikenal dengan nama Sendang Gayam dan sebagai satu-satunya sumber alami di daerah ini. Dengan demikian, sempurnalah bangunan suci umat Buddha di atas Bukit Mintorogo. Cerita rakyat tentang kisah Begawan Ciptaning dalam melakukan perjalanan spiritual seakan sudah menjadi legenda yang merayat di tanah Jawa. Hal ini bisa diketahui adanya kesamaan nama tokoh dan nama tempat bertapa sang Begawan yang terdapat juga di beberapa daerah lain di Jawa. Kisah serupa tentang pertapaan Mintorogo ini bisa ditemukan juga di daerah Lerep Ungaran maupun di Samigaluh Kulon Progo. Bahkan tempat dan kisah yang sama juga ditemukan di Pasuruan, Jawa Timur. Konon Presiden Soekarno pernah melakukan ritual di pertapaan Mintorogo di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Rupanya kisah spiritual Arjuna dalam mencari Wahyu Cakraningrat bersama para Punokawan sangat melekat pada ingatan masyarakat Jawa pada saat itu, sehingga cerita legenda itu diteruskan hingga sekarang. Legenda akan sosok pahlawan yang mendapat Wahyu Cakraningrat agar memperoleh kemenangan dalam perang besar Baratayuda. Pertapaan Mintorogo di Yogyakarta ini sering digunakan sebagai tempat lelaku oleh sebagian orang. Apabila ada orang yang sedang ritual di tempat ini pada saat musim hujan, konon daerah sekitar Bukit Mintorogo akan tetap kering, tidak tersentuh oleh air hujan. Para pelaku spiritual di tempat ini konon bisa bertahan lama hingga 40 hari tanpa turun ke desa terdekat untuk makan maupun minum. Namun, apapun alasannya, aktivitas pelaku spiritual di tempat ini tetap bisa mengancam keberadaan situs cagar budaya sebagaimana bentuk aslinya. Bagaimanapun juga, kegiatan pelaku spiritual di tempat ini harus ada batas-batasnya demi keutuhan candi tertinggi di Yogyakarta. Salam budaya.